semua teknisnya, misalnya kalau di situ peran orang tua, setiap kebiasaan itu ada, tapi teknisnya bagaimana sekolah menggandeng orang tua untuk bisa menyampaikan apa sih tugas mereka dalam setiap kebiasaan, itu kami persilahkan pada sekolah. Jadi memang tidak ada juknisnya ya dari panduan ini. Panduan ini kami berikan dan silahkan sekolah untuk berkreasi untuk membuat turunan-turunannya. Misalnya jurnal penghubungnya seperti apa, eh, apa itu kelompok memastikan orang tua berkolaborasi sama orang tua untuk memastikan anak-anak dan berdiskusi, melakukan FGD, apa itu praktek baik dan praktek buruk masing-masing orang tua agar kebiasaan ini bisa diimplementasikan. Yang pertama tentu yang kita harapkan ini menjadi satu hal yang dipahami bahwa 7 kebiasaan harus dilakukan dulu dengan penuh kesadaran. Setelah itu tahap berikutnya adalah kita mencoba menghabituasikan secara bertahap gitu ya, sehingga masa yang akan datang 7 kebiasaan ini membangun atau membentuk 8 karakter anak bangsa yang harapannya 8 karakter itu jika benar-benar menjadi penciri anak-anak kita, maka generasi emas itu menjadi akan terwujud itu sebuah keniscayaan. Barangkali Bapak Ibu itu materi dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang. Nasrul minallah wa fatun golib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nunu. Wah, terima kasih Prof. Wah, luar biasa itu ya. Speak-nya hari ini untuk 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Nanti kita akan mendengarkan lebih dalam lagi yang akan dipaparkan oleh narasumber selanjutnya. Untuk itu, terima kasih Prof. Untuk keynote speak-nya. Saya akan panggilkan sahabat saya kepada Ibu Eka. Sudah hadir Ibu Eka? Bu Eka, halo? Halo Bu Eka? Oke, baik. Nah, Bu Eka ini akan menjadi moderator untuk narasumber selanjutnya. Saya serahkan kepada Bu Eka. Silakan Bu Eka. Ya, baik. Dari monitor, apakah suara saya cukup terdengar? Alhamdulillah jelas. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Dr. Apoteker Salmah Orbaina, MKes, Ketua Umum PP Aisyah, yang kita hormati pula Ibu Dr. Rohimi Zamzam, SC, SH, MPD, selaku Koordinator Pimpinan Pusat Aisyah, Majelis Paut Dasman. Dan yang kita hormati tentunya 2 narasumber hebat kita, Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD, Dirjen GTK Kemdikdasmen, juga Bapak Gogot Suharwoto, SPD, MED, PhD. Dan yang kami hormati pula para pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan juga ranting Aisyah se-Indonesia, pengurus IGABA, pengurus IGASI, serta guru-guru Aisyah se-Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, Songsong Tanwir pertama Aisyah. Perkenalkan, saya Eka Sri Pujianti dari pimpinan Pusat Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal yang hari ini bertugas sebagai moderator. Bapak dan Ibu, tentu tadi kita sudah simak bersama keynote speech yang sangat penting, bermanfaat, dan sangat luar biasa mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan sekarang kita akan beralih kepada narasumber kita selanjutnya yang tentu luar biasa pula dan sama-sama pasti kita sudah mengenalnya. Beliau adalah Bapak Gogot Suharwoto, SPD, MED, PhD. Assalamualaikum Pak Gogot. Sudah di dalam ruang Zoom? Assalamualaikum Pak. Mungkin host bisa memberikan akses pada Pak Gogot.
Bapak, Assalamualaikum Pak Gogot. Dicek suara beliau. Ya, ya, baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu kendala teknis, pertama kami tentunya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Gogot atas dilantiknya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dan Pak Gogot, Assalamualaikum. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita masih ada sedikit kendala teknis. Host, apa bisa dibantu? Bentar, baiklah lagi dicari. Oke, baik. Tadi Pak Gogot pakai akun Bu Komalasari, kata Bu Pitni. Betulkah? Kalau akunnya Bu Komalasari sudah masuk, tapi kalau Pak Gogot memang belum ada. Saya lagi hubungi ini sebentar. Ya, baik. Sambil menunggu Pak Gogot masuk, boleh izin saya bacakan biografi beliau ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak Gogot Suharwoto. Ini karena kita sudah penuh, jadi untuk mereka join katanya ini agak kesulitan sebentar ya. Ini lagi diusahakan join. Wow, luar biasa ya Bu, Ibu, antusias, ya, pesertanya antusias sudah Boleh, selesai. teman-teman. boleh saran yang pegang YouTube-nya, kasih link YouTube-nya biar ada yang beralih ke YouTube. Nah, tamu kita bisa masuk. Baik Bu. Ya, makasih. Baik. Melda, Melda, Iya, Bu. nama akunnya Staf Dirjen Pak Dasmen. Ya, baik. Sebentar dicari. Coba Mel, aku nyari juga nggak ketemu. Tim kantor. Nama akunnya Tim Kantor Staf Dirjen. Mohon maaf, Bu, tidak ada di Zoom. Saya kirim udah ke Melda nih. Tim Kantor Staf Dirjen. Di waiting room, Mel. Di waiting room ada nggak? Sudah dicari di waiting room, tidak ada ya, Bu. Minta raise hand. Coba aja tim kantor staf Dirjen nggak ada ya? Tidak ada, Bu. Telepon Gimana lagi. kalau disarankan pakai akunnya Ibu Komalasari, Mbak, kalau deket? Ya, Selamat sebentar. siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, Alhamdulillah. Bu. Ya, Ibu izin sebentar, Pak Dirjen masih ada rapat berkenan barangkali kita boleh menunggu sejenak barangkali beberapa menit lagi seperti itu.
Baik. Ya, Baik, Ibu baik. Kamalasari, terima Ya, kasih. sambil menunggu barangkali mungkin ada hal yang mau kita diskusikan juga, saya siap. Silakan. Prof Nunuk masih ada? Kalau masih mungkin ada pertanyaan satu dua kali anu ya, Bu Komala nggih, biar Monggo, monggo. nggih. Ya. Bu Prof Nunuk, silahkan ada yang mau bertanya, Mbak Eka, satu dua orang. Ya, boleh Bapak dan Ibu, silakan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh raise hand atau boleh di chat room-nya. Materi dari Prof. Nunu bisa dikirim, baik, nanti dicoba disakan. Ya, ada satu dari Bunda Tiwi. Silakan Bunda Tiwi, open mic-nya. Untuk panduan tadi yang disampaikan Prof Nunu sudah kita share ke Mbak Riris, nanti dibagi ya ke semua peserta, insya Allah. Ya, baik, bisa. siap Bu Emi. Ya, untuk share-nya nanti akan dikirimkan ya melalui grup. Silakan Bu Tiwi, boleh buka mikrofonnya. Nggak bisa dibuka. Bu Tiwinya nggak bisa dibuka. Oh, Mungkin nggak bisa tadi dibuka mikrofonnya. Nulis di chat. Oh, tim kantor sudah masuk, Bu. Sambil saya izinkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lucia Pratiwi, berasal dari Empat Lawang, Sumatera Selatan. SDT Empat Lawang, Sumatera Selatan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, Prof, terkait program makan sehat. Di kabupaten kami, sepertinya di negeri sudah diterapkan program makan sehat. Karena status sekolah kita sebagai sekolah Aisyah, yang ingin kami tanyakan, apakah program makan sehat juga mengcover kita status sekolah swasta? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi ini pertanyaan ya, saya tadi ke toilet sebentar, mau diulang. Tadi pertanyaannya satu aja ya, program makan. Iya, Prof. Satu, Iya, Prof, benar. tentang program Benar, makan Prof. sehat. Kalau untuk makan bergizi gratis itu sepertinya Pak Gogot ya yang punya program. Apakah sepertinya itu menyasar ke semua siswa, kemudian juga ibu hamil. Begitu ya Pak Dirjen? Pak Dirjen sudah bisa terkoneksi belum tadi, Bu? Izin Bu, belum, masih ini. Oh belum ya. Jadi Ya. ya kalau untuk makan bergizi itu tidak ada dikotomi negeri swasta. Semua siswa negeri swasta akan menjadi sasaran untuk makan bergizi gratis. Cuman seluruh peserta di jenjang yang mana itu yang nanti Pak Dirjen jika sudah bergabung nanti bisa memberikan penjelasan. Apakah Pak Gogot sudah bisa masuk atau mungkin terlempar karena di dalam ini nggak ada beliau? Karena 1.000 ya mungkin Zoom-nya cukup 1.000 sehingga Pak Gogot kesulitan masuk barangkali. Iya ya. Ya Bu ya, karena terlalu bersemangat ini pesertanya. Pak Gogotnya nggak bisa masuk. Ada pertanyaan lagi di ruang chat, Mbak Eka, untuk Silakan. dijawab dulu. Silakan. Mana ya di chatnya ya? Tentang apakah guru-guru PAUD, TK, KB, TPA, dan RA jika diterima P3K ini, aduh pas banget. Atau ASN ini Prof, apakah bisa di sekolah apa kembali ke sekolah asal gitu. Saya mau bertanya tentang sosialisasi 7 kebiasaan ini. Nah, Ya, silakan pertama Prof. untuk yang penempatan di sekolah swasta kemarin inisiatif dari Pak Menteri itu sudah ditindaklanjuti. Jadi Permendikbudnya sudah akan terbit bahwa yang sudah ada di sekolah negeri sekarang dapat namanya diredistribusi gitu ya, diredistribusi di sekolah swasta namun dengan batas waktu Bu. Jadi misalnya batas waktunya kemarin disepakati 8 tahun gitu ya. Jadi dimungkinkan untuk diredistribusi. Jadi yang sudah diterima sekarang
ada 110.000 dari sekolah Muhammadiyah itu 10.600. Nanti jika sekolah itu masih membutuhkan, jadi redistribusinya itu ada kriteria sekolah yang bisa diredistribusi sekolah swasta, misalnya memang kekurangan siswa, kekurangan guru, memang rasio gurunya masih rendah. Misalnya dulu kan pernah ini kan pernah pindah gurunya, barangkali sudah rekrut guru lagi sehingga sudah terisi lagi ya. Jadi tidak bisa begini Bu, yang pasti tidak bisa saya dulu dari SMP Muhammadiyah 1 terus pindah ke sekolah negeri balik lagi ke SMP Muhammadiyah 1, itu tidak bisa, tidak otomatis seperti itu. Tetapi tergantung kebutuhan, perhitungan kebutuhan guru kita. Jadi kita juga bisa melihat sadik mana yang masih membutuhkan guru dan itu yang bisa diredistribusi. Namun ya tadi ada batas waktu, nanti bisa ditarik, ditempatkan di sekolah lain dan sebagainya. Begitu Bunda, itu sepertinya Pak Gokot sudah terhubung. Iya. Baik, terima kasih Bu Nuna atas jawabannya. Pak Gogot, Assalamualaikum. Sepertinya sudah ada masuk nih Bu, tim kantor staf Dirjen PAUD. Itu Iya. ya? Ya, betul. Ya. Itu akunnya. Oke. Pak Gogot, Assalamualaikum Pak Gogot. Mungkin bisa raise hand untuk dibuka mute-nya. Oh, belum. Oh, belum. Oke. Baik. Wah, di Zoom ada yang baik Bu, saya keluar dulu supaya Pak Gogot bisa masuk. Wow, terima kasih Bu Guru yang sudah mengikhlaskan mau keluar dulu agar bisa masuk. Oke, tadi saya lihat ada yang raise hand lagi, kemana ya? Kok hilang ya? Oke, Ibu. Ada pertanyaan tentang, saya mau bertanya Bunda tentang sosialisasi 7 kebiasaan anak IPA dimulai dari pemberian materi ke orang tua. Nah, betul, jadi parenting ya. Tadi betul, tadi seperti yang saya sampaikan, ini baru pengetahuan kita saja. Secara pengetahuan itu baru kalau 7 apa itu kerucut pengalaman atau apa teori belum, itu baru di dasar kita pengetahuan pemahaman gitu ya. Setelah itu nanti harapannya menghabituasi guru-gurunya itu menerapkan dulu, orang tua diajari dulu ke kegiatan parenting. Nanti sekolah bisa merumuskan seperti panduan kecil orang tua harus apa, karena kan orang tua kalau membaca panduan panjang tadi, panduan yang saya kirim ke Ibu Zamzam tadi itu tebal gitu ya, nanti bisa dibikinkan checklist gitu. Nanti mungkin di webinar ini besok bisa kayak merumuskan begitu ya, seperti apa. Nah itu baru nanti disampaikan kepada orang tua. Jadi barulah itu kita bisa berharap itu bisa terjadi gitu. Iya, baik Ibu. Sepertinya ada yang raise hand nih dari Ibu Isra Mayanti. Silakan Ibu, boleh open mic-nya. Silakan Bu Isra. Nggak bisa open mic. Ini ada lagi sambil menunggu untuk Oh iya, boleh Bu. Untuk yang ini mumpung ada pertanyaan, kebetulan saya ada di sini. Untuk yang kemarin belum dari Pak Arwa, Ibu Arwa TK Aisyah Gebang. Untuk yang kemarin belum daftar PPG 2024, kapan akan dibuka gelombang? Sekarang sebentar lagi Bu. Jadi sebentar lagi kita akan umumkan 480.000 yang sudah mendaftar PPG guru tertentu, sedangkan sisanya yang ada yang belum, yang terkendala ya, biasanya mereka sudah mendaftar, terkendala atau yang belum mendaftar sama sekali akan dibuka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu. Ada lagi pertanyaan Bu sambil menunggu Pak Gogot. Apakah ini apakah ada program impasing lagi Bu? Jadi tidak ada. Jadi program Pak Menteri adalah kesejahteraan guru untuk semua. Jadi kami fokus untuk menuntaskan PPG guru tertentu untuk semua guru ASN non-ASN di negeri maupun di swasta. Dengan demikian maka nanti setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraannya. Kalau impasing itu terlalu banyak administrasi yang harus kita lakukan sehingga nanti memerlukan biaya yang besar, sedangkan pada akhirnya hanya sedikit guru yang berkesempatan, dan itu muncul proyek-proyek proyek-proyek untuk penyedia supporting data, dan kasihan Bapak Ibu guru akan menjadi objek dari perusahaan kecil yang tiba-tiba tumbuh untuk menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi ibu-ibu tinggal mengikuti saja PPG. Jika ada kesulitan menghubungi helpdesk, misalnya kesulitan biasanya masalah administrasi, misalnya verbal ijazah dan lain sebagainya, silakan saja
mengikuti karena tahun ini adalah tahun untuk penuntasan. Jika ada masalah, silakan hubungi. Harapannya jika semua guru sudah certified, maka setiap guru akan mendapatkan tambahan penghasilan atau tunjangan 2 juta per bulan. Jadi nggak perlu lagi mikirkan in-passing gitu ya. Baik, tapi yang sudah terlanjur in passing tetap ya Tetap. Prof ya. Yang sudah terlanjur in-passing tetap mendapatkan haknya. Baik, oke, baik. Maaf izin bertanya Prof, untuk guru-guru swasta, mana kehilangnya? Untuk guru-guru swasta TK yang sudah sertifikasi tahun 2005, apakah berkesempatan mengikuti P3K seperti yang lulus PPG? Kalau untuk guru swasta, saat ini untuk P3K masih belum. Jadi untuk guru swasta yang baru ikut tahun ini adalah hanya yang mereka prioritas 1 saja. Jadi harapannya nanti program P3K tahun ini kita belum tahu seperti apa begitu ya. Tapi yang pasti adalah penuntasan kesejahteraan. Kami sih berharap Bapak Ibu yang di swasta tidak berbondong-bondong untuk ikut P3K. Mari membesarkan sekolah kita masing-masing. Kesejahteraannya akan kita pikirkan dengan penuntasan sertifikasi. Ya, jadi tetap istiqomah di sekolahnya masing-masing. Kalau saat ini kami baru bisa menyiapkan tunjangannya 2 juta per bulan. Harapannya jika negara mampu itu akan terus mengikuti guru-guru yang lain gitu ya. Yang sekarang ini dulu tuntaskan dulu. Jadi istiqomah fokus membesarkan satuan pendidikan yang membesarkan kita untuk kesejahteraan biar kita yang memikirkan kurang lebih seperti itu. Siap, ya tuh Bu, yuk kita semangat yuk membesarkan lembaga kita masing-masing. Insya Iya. Allah di Ya. kementerian sudah memikirkan kesejahteraan kita juga begitu ya Bu Dirjen ya. Ya. Baik, apalagi wah, apakah yang sudah in-passing apakah dapat tambahan dana juga? Bagaimana Prof? Kalau yang sudah in-passing ya sama seperti nilai in-passing yang sudah didapatkan ya, kurang lebih kan 1 kali gaji. Jadi tidak ada tambahan. 2 juta itu adalah mereka yang baru mendapatkan tunjangan sertifikat pendidiknya. Tahun ini kita mendapatkan tambahan anggaran 20 triliun ya untuk negeri swasta, yaitu semua yang belum akan mendapatkan, yang sudah tetap mendapatkan seperti yang sudah didapatkan. Baik, oke. Wah, semangat sekali nih sepertinya kalau sudah terkait kesejahteraan ya. Kabar baik. Kabar baik, angin segar. Alhamdulillah kita sudah dapatkan dari Prof Nunu. Apalagi nih ya? Ada yang teknis nih Bu, saya mau upload surat lamaran untuk SSCS PK teknis formasi yang dituju. Apakah nama TK? Nah itu saya nggak tahu, ini teknis banget ya. Betul. Lagi nih Prof, untuk guru-guru PAUD non formal bagaimana Prof? Apakah bisa ikut PPG? Ya, kalau PAUD non formal nanti pada kesempatan yang akan datang akan dapat ikut PPG karena kita sudah ada namanya PPJF guru, yang mana sekarang guru itu untuk dapat ditugaskan di PAUD non formal statusnya harus guru. Nah, makanya harus ikut PPG. Kemudian PPG sesuai dengan linearitas yang mengajar di PAUD non formal. Nah, tentu ada syaratnya, misalnya dia harus S1 D4 dulu. Sekarang kan PAUD yang terbesar yang belum S1 itu adalah guru PAUD. Kalau kita punya data 250.000, itu yang belum S1 itu terbesarnya itu 40%-nya itu guru PAUD. Jadi kalau untuk ikut PPG, ke depan kita sedang menata PAUD non formal ya Bu, karena menyesuaikan dengan Permen-Pan JF guru. Statusnya harus guru dulu, setelah guru dapat ditugaskan sebagai pamong. Tidak ada lagi nanti JF pamong atau penilai, namanya sudah guru dan kita tugaskan di sekolah non formal. Syaratnya ya tadi untuk bisa PPG harus S1 D4 dan mengambil linearitasnya PAUD atau yang linear untuk ngajar di PAUD. Seperti itu. Iya, baik. Semangat ya Bu Guru untuk melanjutkan S1 PAUD-nya supaya bisa ikut PPG. Kami ada beasiswa Bu, jadi bagi ya. bagi yang belum S1 D4 ada beasiswa tahun ini baru 70.000 dulu untuk menyelesaikan. Nanti silakan khusus dari Aisyah mendaftar. Nanti dikoleksi aja masing-masing ada berapa sih yang masih belum S1 D4 biar kami siapkan beasiswa. Wow, Masya Allah. Angin segar lagi teman-teman semua ya. Artinya untuk menuju S1 itu ada beasiswa yang Ibu sampaikan. Mungkin nanti akan dikelola kembali ya oleh pimpinan pusat bagaimana tentang teknis pengajuan beasiswa ini. Ya, baik. Apakah Pak Gugut sudah bisa bergabung dengan kita, Bu Komala? Ini nggak bisa masuk karena ininya ya penuh.
Nanti Oh, kita penuh. Oke, ada yang mau mengikhlaskan diri keluar dari Zoom kembali agar Pak Gogot bisa masuk. Sebentar saya coba cek di ruang tunggu, Bu. Kayaknya ada teorinya gitu ya untuk bisa untuk bisa masuk ke masuk ya Prof ya. kemarin Baik, saya Prof. waktu di Himpaudi juga seperti itu Bu. J, full J. Nggak full, kesulitan nggak bisa masuk tapi akhirnya bisa dengan bersama-sama gitu. J, J. Ya, untung saya tadi udah pagi-pagi ya Bu ya. Ini anu nih Prof. Untung saya tadi masih Masuk 600 waktu duluan. saya join. Prof. Semangat dan antusias teman-teman Antusias, untuk Bu. mengikuti hari ini. Gimana Prof? Kita lanjut ke baca chat lagi? Atau Ya, teman-teman yang resen bisa open mic tidak? Kalau tidak kita coba baca chat kembali. Apa ya? Panduan untuk PAUD apakah sudah ada? Ya, saya kirim Bu. Jadi nanti Oh udah ya, ini oke. ada di share di chat ya. Siap. Mana ya? Mohon izin bertanya terkait sekolah penggerak, apakah masih berlanjut? Kami ikut PSP Angkatan 3. Jadi kalau untuk program prioritas seperti sekolah penggerak guru penggerak sedang dievaluasi, nanti akan diumumkan dalam waktu dekat. Apakah sekolah penggerak itu akan menjadi sekolah model atau sekolah percontohan atau sekolah apa, sekolah transformatif. Nanti saya belum tahu karena masih ada kajian dan nanti akan disampaikan kepada publik dengan lebih oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini Direktorat KSPS melalui Dirjen GTK. Tapi bunda-bunda tidak usah khawatir, tetap saja melaksanakan tugas seperti biasa di sekolah tersebut. Nanti sekolah itu akan tetap kami prioritaskan untuk implementasi program kebijakan yang lain. Gitu. Ya, baik. Jadi kita masih menunggu kebijakan kembali ya, Prof ya. Betul. Ada lagi nih, Prof. Kami belum memerlukan P3, Prof. Karena kami tetap nyaman di lembaga Aisyah. Namun untuk saudara kami yang di layanan kelompok bermain, mohon juga dapat ikut PPG karena pengabdiannya sudah 15 tahun dan S1 PAUD. Kami sedang mengupayakan untuk itu. Jadi yang non formal, cuman nanti lembaganya juga akan disesuaikan juga. Kan sekarang non formal itu banyak ya Bu ya. Iya. Ada yang di database kita ternyata ada di datanya PDA juga, pimpinan PP, ada juga ternyata tidak terdata, dia juga ada KB juga. Nanti kita akan dataan. Dan untuk bisa ikut PPG tetap harus S1 dulu begitu. Pasti dimungkinkan untuk itu. Ya, baik. Ada kemungkinan ya. Ada lagi nih, Prof. Izin bertanya, kami yang sudah impasing bisa menambah angka kredit karena sudah bertambah masa kerja dan sudah S2 PAUD. Bagaimana, Prof? Terima kasih. Jadi kalau untuk impasing memang saat ini belum ada kebijakan lanjutan, tapi prioritas kita adalah penuntasan S1D, penuntasan PPG dulu. Jadi nanti juga untuk S2 juga nanti perhitungannya adalah angka kredit gitu ya. Jadi untuk yang diperlukan sekarang untuk bisa mendapatkan tunjangan adalah PPG gitu ya. Ikut PPG dulu Bu. Jadi semua ikut PPG dulu supaya bisa mendapatkan tunjangan di tahun depan gitu. Iya. Bu Eka, Pak Gogot udah baik. masuk. Alhamdulillah. Baik. Prof, Alhamdulillah. terima kasih atas jawabannya Prof Nunu. Sekaligus saya Iya. boleh menutup kamera karena ada tamu sebentar. Nanti Ya, bisa terima kasih Prof Baik. Nunu. Terima kasih Prof Sama-sama. Terima kasih, Nunu. Prof. Ya, selamat beraktivitas kembali Pak Gogot. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Gogot. akses buka mic-nya belum Bu? Ya. Mungkin host, admin bisa dibantu untuk akses buka mic Pak Gogot. Untuk akses itunya dibuka sendiri aja ya Bu. Soalnya sudah disetting dari sananya sama SM. Pak Gogotnya sudah ada. Assalamualaikum Dirjen. Wow. Pak Gogot, perjuangan luar biasa nih kita untuk bergabung. Kalau saya sudah jadi pagi Pak Gogot. Alhamdulillah.
Monggo sekarang kami persilakan Pak Gogot, jatahnya Pak Gogot ini. Matur nuwun. Iya, terima kasih Bu Bu Nunu. Nunu lanjut terus betul apa? Udah lama Matur saya nuwun, Pak Gogot, Masya Allah. Iya, Assalamualaikum Pak Gogot. Alhamdulillah bisa masuk ya Pak. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Pak atas dilantiknya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Baik, Bapak dan Ibu, sebenarnya saya ingin membacakan CV Pak Gogot, tapi sepertinya amat sangat panjang sekali dan kita durasi waktu. Singkat saja bahwa Pak Gogot ini adalah nama Gogot Suarwoto, kelahiran Nganjuk 11 Februari 1971, masih muda. Pendidikan terakhirnya doktor di Oregon State University, Amerika Serikat. Dan Pak Gogot ini memulai karirnya tahun 1993 sebagai guru matematika SMP 1 Negeri Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur. Hingga hari ini beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sungguh pencapaian yang luar biasa sekali Pak Gogot. Dan hari ini Bapak dan Ibu, bersama Pak Gogot kita akan membahas tentang peran Dirjen PAUD dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kita akan buka tanya jawab di akhir sesi dan kami akan menyerahkan waktu penyampaian materi kepada Pak Gogot kurang lebih 1 jam, Pak. Dan tanpa perpanjang kata, mari kita sambut dengan hangat paparan dari Bapak GOT kepada Pak Gogot. Disilakan. Terima kasih Masih Bu. ingat Ika, GOT ya. Masih ingat aja berarti nih. Iya Pak. Baik Pak Monggo Ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan Allah SWT atas karunia-Nya. Kita masih bisa Zoom ria ya di weekend ya, di hari Sabtu. Jadi ini alhamdulillah yang hari Sabtu itu, Sabtu Minggu biasanya belanja, jalan-jalan, tapi IKASI IGABA memutuskan untuk menuntut ilmu bareng-bareng. Alhamdulillah ini luar biasa. Ini pahalanya insya Allah double ya, karena nahan belanja sama belajar. Amin. Amin. Nah, terima kasih Bu Eka, Bu Fitni, Bu Emi yang ngontak saya, ya. Terima kasih atas undangannya. Dengan senang hati kami siap bersinergi dengan teman-teman IGABA, IKASI, dan semua Aisyah ya, majelis. Ibu namanya Majelis Dasmen juga ya, Dikdasmen, Aisyah ya. Majelis PAUD Dasmen. Nah, Majelis PAUD Dasmen seluruh Indonesia ya. Sama namanya Bu, saya juga PDM nih. Tapi Dirjen PAUD Dasmen Kemdikdasmen ya, bukan Muhammadiyah. Kemdikdasmen Republik Indonesia, bukan Republik Muhammadiyah. Ini Pak Menteri selalu bilang gitu. Saya ada slide, cuman nggak sampai 1 jam Bu ya. Nanti kayaknya kalau ngomong 1 jam kok belenger ya, maksudnya belenger tuh nggak apa? Bosen dengerin suara saya jangan-jangan. Ya, singkat aja. Saya mungkin paparan nggak banyak, saya hanya nyiapin 100 slide. 100 sih, 100 bisa lama lagi itu nanti. Ya, Pak Ibu. Udah kelihatan belum? Oh, belum saya share. Belum, Pak. Belum di-share memang, Bu. Belum kelihatan malah. Nah. Oke, langsung aja ya. Pak Ibu, makasih. Syukur dikahirkan Allah SWT atas karenanya masih kita berkumpul dan kami dengan senang hati untuk berbagi apa yang akan kita lakukan dan sudah dilakukan. Jadi mohon Pak Ibu, Pak Menteri, Pak Abdul Mukti telah mencanangkan program kita adalah pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua itu 3 yang beliau berkali-kali sampaikan prinsipnya. Yang pertama adalah inklusif ya. Inklusif itu berarti tidak ada yang eksklusif. Nah, jadi siapapun akan diberikan ya, layanan pendidikan seperti yang mereka perlukan. Ya, baik itu di perkotaan, pedesaan, baik itu di gunung maupun di lautan, ya intinya suku bahasa itu intinya tidak berpengaruh ya, sosial ekonomi, demografi, gender, ya, itu tidak boleh dibedakan ya. Intinya tidak ada diskriminasi di dalam layanan pendidikan.
Itu inklusif. Yang kedua adalah partisipatif, ya. Makanya dengan senang hati kalau Pordasmen Aisyah akan yang jelas sudah berkontribusi ya dan ingin terus berkontribusi, kemudian menyesuaikan ya program-programnya dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri, itu akan sangat mendukung kita semua. Ya. Jadi prinsipnya adalah partisipasi semesta. Ya, partisipasi itu siapapun boleh berkontribusi untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Kita tidak ada skema pilih kasih. Loh Pak, kok kemarin ada namanya sekolah unggulan. Nah, pasti ada yang nanya itu. Nanti kalau ada sekolah unggul, ada nggak unggul. Nah, ada sekolah model, ada nggak model. Nah, macam-macam lah intinya pasti ada yang nanya. Nah, itu sebetulnya Pak Ibu, supaya Pak Ibu nggak salah paham, sekolah unggulan yang dicanangkan oleh Pak Presiden itu adalah bagian dari kewajiban negara untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang memang punya keahlian khusus, kebutuhan khusus ya. Itu memang harus diberikan. Ya. Makanya kita tetap harus memberikan layanan kepada anak-anak yang memang kebutuhan khusus. Khusus itu artinya memang karena memang secara fisik mereka punya kebutuhan khusus, secara mental kebutuhan khusus, secara intelektual anak-anak ini memang dia di luar anak-anak biasa. Nah, maka muncullah pendidikan sekolah unggul itu ya. Jadi jangan salah paham, itu amanat dari undang-undang. Jadi negara tidak akan membangun lagi atau membuat dikotomi ya satuan pendidikan. Itu perlu dipastikan. Nah, buka apa? Nah, ini sudah terlihat Bu Nunu tadi paling sama ya, paparan semua dari Pak Menteri ya. Nah, poinnya bahwa program pemerintah itu selalu punya landasan hukum ya. Karena di dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia kita ada namanya 3 kerangka ya, 3 kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Kerangka pertama, semua yang kita jalankan itu ada aturannya, namanya kerangka regulasi ya. Nah, kemudian yang kedua, kerangka institusi atau kelembagaan. Jadi yang menjalankan program-program pusat itu ya harus lembaga yang memang memiliki tusi, ya, tugas dan fungsi yang diatur di dalam undang-undang tadi atau peraturan perundang-undangan yang ada. Baru yang ketiga, kerangka finansial. Ya, jadi secara aturan memang sudah diatur, anggaran-anggaran itu memang dialokasikan untuk program-program yang dimaksud. Jadi tidak ada program-program yang anggarannya ngarang ya atau tidak sah ya. Jadi intinya itu. Nah, landasan kita untuk memberikan layanan pendidikan dan bermutu untuk semua itu mulai dari Undang-Undang Dasar jelas, Undang-Undang Sidiknas jelas ya, sampai Astacita yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Pendidikan bermutu untuk semua. Tadi Bu Nunu mungkin menjelaskan tentang pendidik dan tenaga kependidikannya, Tendik ya, yang kompeten dan sejahtera. Nah, kami di Pordasmen itu di satuan pendidikannya. Ya, jadi intinya kita berbagi tugas lah ya. Kita berbagi tugas dengan Prof. Nunu ya, untuk memastikan layanan pendidikan bermutu untuk semua itu bisa kita berikan ya ke seluruh Indonesia. Nah, cita-cita Emas Indonesia itu sudah tertuang di dalam RPJPN ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang ya, Nasional sampai di tahun 2045 ya. Di tahun 2045 kita ingin memastikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang maju, modern, mampu sejajar dengan negara-negara yang ada di dunia. Nah, ini tidak akan terwujud ya kalau kita tidak mulai dari sekarang. Harusnya sudah 10 tahun yang lalu ya. Nah, tapi karena kita sudah berada di 2025 ya kita mulai dari sekarang ngitungnya. Nah, jadi masih ada sekitar 20 tahun ya. 20 tahun, semoga kita semua diberi panjang umur ya, nambah 20 tahun berapa umurnya? Semoga aja lah namanya rezeki ya, siapa tahu minum jamu lah nanti ya. Jadi intinya itu Bapak Ibu, bahwa kita semua bersama-sama dengan Pak Menteri mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang inklusif, yang partisipatif. Yang ketiga tadi adalah yang adaptif. Nah, itu adaptif itu artinya 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan zaman ya, maksudnya memang dunia sudah berubah. Kemudian menjawab tantangan zaman ya. Jadi karena memang hidup yang akan dilalui oleh anak-anak kita itu berbeda dengan tantangan yang sudah pernah kita lewati ya. Jadi
kita juga harus memastikan bahwa pendidikan anak-anak kita itu memang menyiapkan masa depan mereka. Ya, misalnya sudah jelas itu di beberapa catatan, if we teach our teachers as we were taught when we were high school, maksudnya kalau kita mengajarkan anak-anak kita sebagaimana kita dulu diajarkan ke kita itu sebenarnya merampas masa depan anak-anak kita. Ya. Jadi intinya apa yang kita dapatkan dulu waktu saya SD, dulu waktu saya SMP, dulu waktu saya SMA, tidak akan semuanya bisa kita terapkan di anak-anak SD, SMP, SMA sekarang gitu loh. Nah, kalau kita masih ngotot, yang jadi guru kan saya, terserah apa katanya, nah, nanti anak-anak kita yang jadi korban. Ya, karena tantangan mereka jauh berbeda. Ya, kemudian itu yang adaptif ya. Nah, Pak Menteri sudah mencanangkan 8 profil lulusan pelajar Indonesia. Nah, generasi kita diharapkan di tahun 2045 itu menjadi generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena memang kita dasarnya negara yang berketuhanan ya. Kemudian memiliki penalaran kritis, mampu berkolaborasi, kemudian mampu berkreasi ya, atau kreativitas, kemudian sehat, mandiri, kemudian kewarganegaraan, memiliki kewarganegaraan atau citizenship lah bahasanya, baru memiliki kemampuan komunikasi. Ya, jadi ini yang kemarin sudah disetujui oleh Pak Menteri pada saat tim Deep Learning Paparan ya, 8 profil inilah yang akan kita wujudkan untuk generasi Indonesia 2045. Nah ini Bapak Ibu, kenapa Pak Menteri kemarin tuh mencanangkan pembiasaan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Karena ini ada studi. Studi ini adalah untuk mencari ya kira-kira faktor-faktor apa sih yang paling menentukan keberhasilan siswa ya. Nah, ini dikompilasi dari ya, namanya itu meta analisis ya. Meta analisis studi itu ada 80.000 studi. Studi itu maksudnya paper ya. Paper artikel gitu dikompilasi 80.000 artikel yang melibatkan 300 juta siswa di dalamnya dalam riset itu. Nah, kemudian diolah itu kira-kira dari semua paper itu faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan siswa, ya, prestasi siswa atau student achievement itu di list ya, di list. Kemudian diindeks. Nah, indeksnya itu 0 sampai 1 ya. Semakin besar berarti pengaruhnya, kalau indeksnya besar mendekati 1 itu berarti paling bagus pengaruhnya terhadap prestasi siswa. Kalau kecil ya berarti pengaruhnya semakin kecil ya, 0,0 berapa itu berarti paling lemah itu. Kalau 0,9 atau sampai 1 itu berarti udah bagus ya. Nah, ini dilakukan indeksis. Banyak sekali itu, ada 250 faktor. Ya. Ini slide pertama faktor itu. Kemudian ada slide kedua. Ya. Ini ada 250 Pak Ibu ya. Ini Bu semua ya. Ya, kalau nggak percaya hitung sendiri. Ya banyak lah pokoknya ya. Faktornya banyak. Nah, mereka sudah menganalisa. Mungkin lebih dari 250 mungkin ya, tapi supaya gampang inget-ingetnya, ngiling-ngiling, ada 250 faktor yang menentukan keberhasilan siswa. Sudah dilakukan riset, timnya namanya The Visible Learning, komandannya namanya Pak John Hattie ya. Dari Australia katanya. Jadi poinnya Pak Ibu, Pak John Hattie ini menyimpulkan tabel seperti ini. Apa sih yang menentukan prestasi siswa? Yang pertama adalah karakter siswa. Jadi ternyata Pak Ibu, soalnya sudah ada ya di hadisnya bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib hambanya ya, kecuali hambanya itu merubah nasibnya sendiri, suatu kaumnya. Jadi intinya memang di studi itu 49% keberhasilan siswa itu ditentukan oleh karakteristik siswa itu sendiri, karakternya. Karakternya muler, ngantuan, makanya oke, turu-turu ya, gimana mau jadi berhasil, kalah sama yang rajin puasa, belajar, kan? Nah, intinya karakter-karakter itulah yang ternyata penentu 49% Mbak Ibu. Ini risetnya
bisa diakses ya di visible learning, Bapak Ibu bisa ngetik di Google atau tinggal teriak-teriak aja di Hai Google atau Meta, Siri, bunga-bunga itu teriak-teriak aja. Hai Siri atau Hai Google, bilang aja tanya apa namanya itu John Hattie gitu. Risetnya apa? Gitu. Nanti langsung dijawab di Google. Atau pakai chat GPT, bilang aja risetnya John Hattie apa? Penentu prestasi siswa. Pasti mudah muncul di situ studinya. Yang kedua guru itu 30%. Nah, tadi Bu Nunu itu 30%, tapi siswanya itu 40%, 49%. Baru sekolah, rumah, dan teman main. Jadi teman main itu penting loh itu. Ya, teman main itu bisa mempengaruhi prestasi siswa. Saya dulu ngalami waktu saya sekolah, saya ingat tuh waktu saya SMA kelas 2 itu saya ranking 39 dari 41 anak. Itu wali kelas saja yang tahu itu. Nah, bisa ditanya itu namanya Pak Solikin di SMA 2 Nganjuk. Nah, sebangku dengan saya namanya Yakob. Ibu-ibu juga kenal Yakob itu saya sebut. Dia tuh ranking 40. Saya bilang ke Yakob, "Kob, kita sama-sama goblok. Kita jangan duduk sebangku. Soalnya harus pindah saya. Nanti kita nggak maju-maju nih kalau sama-sama ranking terendah kok duduk bareng." Nah, akhirnya di kelas 3 SMA saya memutuskan pisah ya, dengan teman saya yang sama-sama ranking rendah itu. Nah, di SMA kelas 3-nya saya ranking 8 ya. Jadi ngaruh Pak Ibu, saya ngalami itu peer itu. Nah, teman saya itu sekarang yang tapi Yakob itu bukan berarti bodoh amat, dia kuliah di Unipro, saya di UNER, Yakob di Unipro. Sekarang dia pegawai di Pemda Pemkap ya, Kabupaten Nganjuk tempat saya sana. Dia jurusan biologi sama matematika. Jadi nggak bodoh amat, memang SMA favorit ya waktu itu. Ranking-ranking yang terbawah pun bisa jadi dirjen gitu. Alhamdulillah. Ranking 39. Itu ya pertengahan lah. Jadi peer itu ternyata ngaruh lah intinya gitu ya. Dan ini ada studinya ya, bukan cerita saya. Ini ada studinya. Jadi kalau ingin memberikan motivasi atau membuat siswa-siswa kita berinteraksi ya dipastikan mereka punya partner yang cocok, yang sesuai, jangan dipaksakan. Jadi kalau bisa duduk di kelas itu juga nggak bisa dipaksakan oleh guru, pastikan mereka cocok. Kalau nggak cocok, repot nanti kasihan mereka, tersiksa. Nah, kemudian tantangan anak-anak kita yang tadi saya bilang juga berbeda. Sekarang itu banyak kecanduan gawai ya, kemudian ada kekerasan, ada stres ya, kemudian ada banyak makanan-makanan yang junk food ya, dan juga masalah-masalah ansos ya. Kalau ibu di Gaba kayaknya nggak ansos ya, malah super sos malah. Apa namanya, groupingnya sangat kuat sekali. Nah, dan begadang. Ini masalah-masalah ini real. Saya yakin Mbak Ibu bukan ngalami ya, melihat, membaca, mendengarkan. Intinya pokoknya masalah ini udah ada di mana-mana, ya. Nah, apalagi di medsos itu banyak sekali. Nah, apa yang Pak Menteri sudah canangkan, melakukan penguatan karakter, memastikan anak kita itu mereka punya kebiasaan baik. Jadi ternyata memang ini sudah ada studinya Bapak Ibu, kenapa Pak Menteri mencanangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dimulai dari pendidikan karakter. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya ini kenapa Pak Menteri memunculkan pendidikan karakter ya karena memang studinya ada bahwa 49% penentu keberhasilan anak-anak itu adalah karakter mereka. Kalau karakternya udah males, datangnya terlambat, nggak disiplin ya, kemudian macam-macam lah intinya yang tidak baik itu ya mereka akan sulit untuk berhasil ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pembiasaan-pembiasaan itu dituangkan di dalam 7 kebiasaan Indonesia hebat itu mulai dari bangun pagi. Ini sebenarnya kalau mau dijelaskan satu-satu ada ayatnya, ada hadisnya ya. Itu lebih bagus dibuat bukunya oleh teman-teman Muhammadiyah apa namanya Aisyah Bu. Karena kan yang punya banyak anak-anak usia dini kan Aisyah ya. Dan ini harus dimulai sejak dini. Sebetulnya sih nggak hanya sejak dini ya, sejak emaknya, ibunya itu kalau di sini kita teriak-teriak anak harus bangun pagi, ibu-ibu tadi bangunnya jam berapa? Nah itu juga pertanyaan tuh. Nah, kalau bangun pagi terus apain gitu. Nah, biasanya sekarang kalau Ibu ditanya bangun pagi itu nyari suami apa nyari HP? Enggak nyari HP.
Nah, atau nyari anaknya, nyari HP dulu, mau lihat jamnya ini jam berapa, ini waktunya sholat apa tahajud, masih masuk apa enggak, kan gitu maksudnya ya Pak ya, Bu ya. Nah, jadi mulai dari bangun pagi itu semua ada hadisnya Pak Mti, ada Qurannya Pak Mti berkali-kali nyampaikan, cuman saya juga bukan ahlinya ya. Jadi intinya ya kebiasaan kita itu bangun pagi ternyata secara biologi ya Pak, itu kalau kita bangun pagi itu intinya kita akan lebih siap untuk melakukan aktivitas pada saat sirkulasi dalam darah kita itu sudah normal gitu. Makanya kalau bangun pagi pun nggak boleh langsung loncat kasur kan, nanti bisa sempoyongan. Jadi intinya ya harus duduk dulu, diam, itu harus diajarkan dari kecil lah. Baru nanti ke kamar mandi dan sebagainya lah. Saya kira ini sudah, Pak Ibu sudah lebih canggih lah daripada saya. Kemudian beribadah. Ini semua agama mengajarkan kita harus beribadah. Itu sudah nggak perlu dijelaskan lagi ya, karena negara Indonesia negara yang berketuhanan ya. Apalagi Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat. Ini maksudnya berteman ya kalau anak-anak kecil. Ya aktif berteman lah. Jadi kalau ada anak-anak kita yang kayaknya nggak bisa berteman, Bapak Ibu bantu gitu ya. Jangan dibiarkan, ini anak itu memang susah Pak, biarin aja, nggak boleh begitu. Nah, jadi sesulit-sulitnya anak, saya yakin Bapak Ibu lebih tahu untuk menghandlenya kalau Bapak Ibu memahami karakteristik atau psikologis siswa. Ya. Kecuali memang ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, ya, yang ADHD, yang intinya ada masalah ya, macam-macam itu ya, Bapak Ibu perlu latihan secara khusus, secara inklusif. Ini Bumi itu yang jagonya inklusi ya di Blitar itu, kalau Bapak Ibu perlu narasumber, undang aja itu. Nah, kalau perlu nanti kita dukung. Kemudian tidur cepat ya. Tidur cepat apa cepat tidur ya? Kalau tidur cepat itu jam 7 tidur, jam 9 bangun. Atau jam 9 tidur, jam 12 bangun. Mestinya cepat tidur ya. Jadi intinya jangan begadang lah ya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Itu lagunya Roma itu. Jadi intinya supaya memang ada hadisnya Pak, Bapak Ibu kalau sudah selesai sholat Isya, sebaiknya segera istirahat ya, jangan begadang. Semua ada, intinya ini semua ada dalilnya, kalau Bapak Ibu mau cari silahkan. Nah, di sini ada lagi namanya catur pusat pendidikan yang Ki Hajar Dewantara menyebutkan trisentra pendidikan. Ini sekarang sudah ada namanya catur pusat pendidikan. Selain sekolah, keluarga, dan masyarakat, ada media sosial. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kita sudah terbiasa hidup di dua dunia. Ya, anak-anak kita juga seperti itu. Bapak Ibu yang tadi pada saat nonton Zoom ini atau ikut Zoom ini juga sambil buka-bukain WA itu, medsos. Aku tadi ngeposting sudah ada yang like belum? Oh, tadi ngeposting kok itu nggak nge-like ya? Itu, ini sudah ada yang komen. Komennya nggak enak itu, nge-share. Ini itu sudah biasa, saya sudah tahu itu. Nah, jadi nggak apa-apa. Tapi intinya kita harus paham bahwa anak-anak kita itu juga punya dunia lain, ya, dunia apa namanya itu maya, ya, dunia yang tidak kelihatan. Nah, diharapkan pembiasaan ini akan memudahkan kita untuk memberikan pembelajaran yang joyful, meaningful, dan apa yang full itu, joyful, meaningful, dan mindful, ya. Makanya kebanyakan kalau Pak Menteri nyebutnya ini bukan kurikulum lah ya, yang full itu adalah pendekatan pembelajaran, ya. Artinya penuh kesadaran itu mindful, bermakna itu meaningful, menggembirakan itu joyful, ya. Saya kira di TK akan lebih mudah itu kita lakukan ya daripada di jenjang yang lebih tinggi. Ya, SD, SMP, SMA agak lebih sulit untuk yang menggembirakan. Saya dulu ngajar matematika SMA suruh menggembirakan itu saya bingung juga cara jelasnya gimana itu. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan belajarnya menggembirakan. Selesaikan soal-soal di bawah ini, gitu nggak ngerti itu gimana cara menggembirakannya itu. Nah, intinya Bapak Ibu sebenarnya kalau kita mau bahasa yang mudah dipahami, menggembirakan itu artinya tidak, anak-anak itu tidak di dalam tekanan. Nah, itu loh. Gembira bukan berarti lonjak-lonjak, gulung-gulung atau bengok-bengok kan. Gembira itu artinya dia bisa menikmati apa yang mereka lakukan. Fun ya. Maka Pak Menteri itu fun ini artinya displesetting ke funny gitu. Funny itu hanya lucu-lucuan gitu loh. Makanya banyak guru yang dagel aja tapi malah anak-anak nggak ngerti. Tapi fun learning atau
Joyful learning itu artinya anak-anak itu menikmati apa yang dia lakukan. Menikmati itu bukan berarti nggak mikir. Justru kadang orang-orang itu, saya dulu waktu ambil matematika di UNER, kalau ada soal-soal yang memang saya harus selesaikan, saya kadang sampai pagi masih menikmati itu, menyelesaikan soal itu. Terus saja sampai tidur pun ngimpi menyelesaikan soal. Jadi emang ya itu berarti kita sudah engage ya. Ya itu kalau boleh bahasa lainnya adalah engage. Jadi siswa itu memang benar-benar engage itu apa sih bahasanya? Ya kesengsem gitu loh. Maksudnya dia itu nggak bisa pisah. Ya kayak ibu sama bapak gitu loh ya. Nggak bisa kan anaknya atau. Nah, itu yang gitu-gitulah. Jadi engage itu orang kalau sudah ada engagement, dia akan merasakan kegembiraan pada saat mereka bersama. Bersama dengan apa? Ya, bersama dengan ilmu yang dia pelajari. Makanya Pak Menteri menyampaikan, guru itu harus memiliki 3 kecintaan. Yang utama adalah cinta ilmu, ya. Yang kedua adalah cinta siswanya, ya. Cinta ilmu, cinta siswa. Yang ketiga adalah cinta profesinya. Guru bolak-balik gremes, jatuh aku biar jadi dokter, jatuh aku biar jadi apalah insinyur, jadi nanti bisnismen, ya udah nggak usah ngajar aja sekalian. Nah, karena itu nambah ribet. Nah, itu nggak berarti dia tidak mencintai profesinya. Guru bayarannya sak mene-mene nggak diomongin. Nah, itu berarti dia belum mencintai profesinya. Karena apa? Karena kalau kita tidak mencintai profesi kita nggak akan merasakan kebahagiaan. Ya, jadi mengajar itu kan kenikmatan ya. Saya sempat ngajar beberapa tahun itu memang nggak akan tergantikan perasaan-perasaan itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang di Jen gitu. Nanti Pak Ibu, mohon maaf saya infokan di awal. Nanti untuk tanya jawabnya Pak Ibu, nanti Bu Komala ya, Bu Komala Direktur PAUD yang akan mendampingi Pak Ibu karena saya ada kegiatan rapat juga yang bersamaan ini, ada 2 rapat ini saya menyiapkan bahan Pak Menteri. Nah, jadi yang Bu Komala sudah gabung? Sudah, Pak. Nah, ini Bu Direktur PAUD nanti yang akan memandu atau menjawab Bapak Ibu untuk tanya jawab. Karena Bu Komala ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan ini. Ya, mulai dari 7 pembiasaan itu apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, bisa melalui pendidikan formal, non formal, informal, ya. Mulai dari TK sampai homeschooling, semua bisa melaksanakan 7 kebiasaan ini. Ya, dan itu bisa dilaksanakan juga di satuan pendidikan, di keluarga, di masyarakat maupun di media. Bentuk kegiatannya apa? Bisa intra, bisa bisa ekstrakurikuler ya. Berbagai macam kegiatan. Nanti Bu Komala jauh lebih detail bisa menjelaskan ya. Aktor-aktor apa saja yang bisa kita libatkan? Ya, aktor yang utama adalah Bapak Ibu guru, ya. Bapak Ibu guru, kemudian tenaga pendidikan. Intinya ekosistem harus kita hidupkan ya. Jadi kalau anak-anak kita ingin bangun pagi ya Bapak Ibunya harus bangun pagi. Kalau anak-anaknya harus berolahraga, Bapak Ibunya juga harus olahraga. Nah, siapa yang hari ini olahraga? Angkat tangan. Wah, Pak tadi dari pagi itu udah nyiapin Zoom, Pak, nggak bisa, nggak sempat. Ngontakin teman-teman narasumbernya kok nggak. Yes, berarti nggak olahraga. Intinya gitu. Itu kan nyari alasan semua nanti. Nah, Bu Eka, Jayapura, olahraga apa Bu pagi ini? Lari-lari apa masak, ngulek? Nah, kita harus olahraga Pak Ibu ya. Apalagi yang sudah STW itu, setengah tua ya masnya. Itu harus olahraga, jalan 10.000 ya angka. Intinya gitulah, pokoknya intinya harus olahraga Pak Ibunya, ekosistem harus kita hidupkan. Rajin gemar belajar ya. Pak Ibunya belajar enggak? Nah, kalau Pak Ibunya dipegangin buku, pulpen ya, laptop ya anaknya, tapi belajar enggak harus seperti itu ya, itu jadi kaku ya. Intinya pokoknya Pak Ibu itu ada apa namanya itu proses belajar lah bahasanya. Kita tunjukkan ke anak-anak kita, ya nanti akan lebih mudah untuk membangun karakter itu. Kalau Bapak Ibunya mondar-mandir aja bawaannya
apa namanya itu tas belanja, belanja aja ya udah sulit kita akan ngasih tahu anak-anak, anak-anak belajar. Loh ibu kemana? Aku belajar dulu. Wah, nggak mungkin itu. Itu sulit sekali menjelaskannya. Aktif bermasyarakat. Kemudian tidur cepat, tapi anak-anaknya sudah tidur, bapaknya ngobrol sampai malam kadang di pos kampling, ya susah. Nah, jadi intinya ekosistemnya harus kita tumbuhkan ya di lingkungan terdekat anak-anak kita. Ini yang terakhir ya. Nah ini sebenarnya ada sekolah, ada media yang sudah tadi kita bahas, peran-perannya seperti apa. Nah di program PAUD dan Dikmas, PAUD Dikdasmen ya, ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan ya, mulai dari mengadvokasi, memberikan bintek, pendampingan. Nanti yang Mbak Ika sih, Bu Fitni, PAUD Dasmennya Asia, monggo kalau ada kegiatan kita yang memerlukan dukungan, kita punya lembaga-lembaga BPMP seluruh Indonesia. Ya, siap mendampingi. BGP Bu Nunu juga akan dengan senang hati ya, Pak Ibu kalau ingin membuat program-program pelatihan guru, BGP seluruh Indonesia siap membantu. Senam ini harus kita galakkan. Saya kemarin ikut senam di Riau. Ya. Ini ada yang dari Riau nggak? Gapa ini. Jadi sudah intinya anak-anak saya lihat senang kok. Ya. Maksudnya muka-muka mereka ceria ya kalau Pak senam itu nggak ada yang cemberut ya. Jadi, karena suasananya kalau senam itu memang berbeda karena bareng-bareng itu loh. Dia makan bareng itu enak. Senam bareng juga enak, belajar bareng juga enak. Nah, jadi kalau bareng-bareng itu enak, jamaah kan namanya itu. Jadi kita bisa menumbuhkan apa ya, kayak spirit of the corps, nah, kebersamaan itu. Saya kira itu Pak Ibu ya, yang bisa saya sampaikan. Ini rasa-rasanya udah banyak. Ini ada website yang bisa Pak Ibu download kalau mencari sumber-sumbernya. Tapi poinnya, ini kesimpulannya, bahwa pendidikan karakter itu harus melalui berbagai macam ini ya cara ya, pembiasaan ya, yang sudah kita canangkan itu. Dan itu kalau kita lakukan, kebiasaan itu akan membentuk kepribadian. Ya, kebiasaan, kepribadian baru peradaban ya. Kalau dulu kan kita biasanya ngomongnya kan dipaksa, terpaksa, biasa. Enggak, Pak Menteri enggak begitu ngomongnya. Jadi dari kebiasaan timbullah kepribadian. Dari kepribadian timbullah peradaban. Kalau ini kita ingin membangun peradaban ya kita harus mulai dari kebiasaan yang baik. Saya kira itu Bu Eka ya. Nanti Bu Komala, mana Bu Komala ya? Silakan Ya, Pak. dilanjut. Siap. Jadi Ya. yang lain. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Makatur nuwun ya, Gogot. Pak Gogot. Matur suwun Pak Ibu, ngapunten izin. Makasih Pak Gagat. Ya, baik. Terima kasih Pak Gogot atas keluangan waktunya dan memberikan insight-insight baru bagi kami. Bapak dan Ibu, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah hadir bersama kita Ibu Komala, Direktur PAUD yang mungkin akan menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Silakan, boleh raise hand. Kalau sulit mungkin boleh ke chat room. Apakah ada? Suaranya nyaring dan halus, ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Terima kasih Pak Gogot atas penjelasannya, sangat realistis. Bismillah mendukung. Baik. Untuk yang resen mungkin boleh bisa dibuka mic-nya sendiri atau memang butuh akses ya dari kita ya? Ya. Bagaimana nih? Sepertinya yang raise hand ada kesulitan di open mic-nya. Ditulis di room chat aja, boleh? Nanti kita bacakan.
Host bilang buka mic sendiri, tapi bilang mic tidak bisa dibuka. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk materi nanti akan di-share atau mungkin bisa Bapak dan Ibu manjat di chat room, sudah Sudah dikirim. bisa, Mbak. Sudah 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 bisa. bisa. Oke, baik. Yo, silakan yang berkepentingan boleh buka dan yang tidak berkepentingan boleh tutup dulu mikrofonnya. Silakan, Bu Sudah ada Tiwi. pertanyaan, sudah ada pertanyaan di link chat, boleh dibacakan Mbak Eka. Oh ya, materi Pak yang mana ya Bu? Saya. Apakah sudah boleh Terima kasih, bersuara, terima Mbak? kasih. Di chatroom masih terima kasih. Baik, kita buka di chatroom ya. Satu boleh Bunda Tiwi dulu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya Pak Gogot, yang ingin kami tanyakan, bagaimana solusi bagi guru yang terkendala linearisasi PPG Daljab? Misalnya, kami ini jurusannya bahasa Arab, mengajar di SDIT Aisyah. Sementara ketika pemilihan jurusan untuk PPG itu tidak ada. Nah, jadi bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Saya langsung jawab kah, Bu Eka? Ya Bu, boleh Bu, biar Ya. satu-satu ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan guru. Tentunya untuk PPG dan juga linearitas kualifikasi guru, barangkali kami catat dulu ya untuk disampaikan kepada Ibu Nunu di tim GTK ya Bu ya, karena memang terkait dengan guru secara spesifik dan teknis ini di ranah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan seperti itu. Ya, baik Bu Komala. Izin Bu Komala, ada yang di chatroom. Izin bertanya Ibu Komala, apakah ketika dalam satu lembaga TPA, KB, dan TK semuanya harus memiliki izin pendirian? Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan Permendiknas 84 2014 sampai saat ini masih, karena perizinan ini berdasarkan satuan layanan PAUD-nya gitu ya. Walaupun sebenarnya kami di Direktorat Jenderal PAUD Dikdasman di akhir 2024 yang lalu telah mencoba untuk mengusulkan di perubahan PP 17 2010 itu single licensing multi layanan. Semoga saja ini bisa terus kami perjuangkan. Harapannya ke depan kami berharap bahwa PAUD itu hanya satu perizinan saja, sehingga nanti mereka bisa membuka layanan TK, layanan KB, layanan TPA, atau layanan PAUD lainnya, tapi tetap satu perizinan. Jadi satuannya tetap satuan PAUD. Tapi saat ini memang sedang kita perjuangkan untuk itu, sehingga saat ini masih berlaku hal ini. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Jadi masih Persatuan Layanan Pendidikan PAUD ya Bu Komala ya. Mudah-mudahan single lisensinya bisa terrealisasi sehingga satu izin untuk semuanya begitu. Ya. Bagaimana praktek implementasi 7 kebiasaan tersebut pada masyarakat? Ya, baik. Bapak Ibu semua, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa tugas dari Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen adalah memberikan advokasi kepada pemerintah daerah, kemudian juga kepada satuan-satuan pendidikan. Nah, harapannya melalui advokasi, kemudian juga pendampingan, fasilitas ini, sekolah dapat melakukan kemitraan dengan orang tua, sehingga keberlanjutan 7 kebiasaan anak hebat ini dapat dilakukan di rumah seperti itu ya. Tentu juga kita sangat akan mendorong dengan mitra-mitra dengan masyarakat agar pembangunan karakter ini tadi sudah ada trisentra itu bisa terwujud. Nah, secara spesifik tentu nanti kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Dinas Pendidikan ya Bu, juga dengan UPT, bagaimana menggerakkan masyarakat. Tapi poin pentingnya adalah masyarakat tentu menjadi bagian yang utama dalam memastikan pembangunan karakter melalui 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Ya,
Oke, bagaimana cara menyesuaikan 7 kebiasaan ini dengan kondisi anak yang berbeda-beda? Dan apakah ada monitoring untuk orang tuanya, panduan monitoringnya begitu, Bu? Masih di mute Bu Kamala. Oh iya, terima kasih Bu Fitni. Oke, terima kasih remindernya. Iya, jadi Bapak dan Ibu, seperti tadi telah disampaikan di paparan bahwa untuk bisa mewujudkan karakter ini, kita melakukannya melalui pembiasaan ya, Bapak dan Ibu itu adalah poin penting. Nah, persoalannya adalah kondisi, karakteristik anak kita, keluarga kita juga sangat beragam dan tentunya ini memerlukan strategi diferensiasi. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu tadi tentu kita mengharapkan dan ingin memastikan bahwa catur pusat pendidikan ini dapat berperan secara kolaboratif berkesinambungan begitu ya di satuan pendidikan, kemudian di keluarga, di masyarakat dan di media. Dengan kolaborasi ini maka secara kolaborasi berharap bahwa kita bisa melakukan penguatan ini bersama-sama. Tentu yang paling penting bagi kami adalah bagaimana menguatkan peran keluarga juga sangat penting karena Bapak Ibu kita tahu anak-anak kita berada di sekolah itu waktunya tidak sepanjang mereka berada di rumah. Sebenarnya bagaimana peran orang tua, komite sekolah dan juga komunitas orang tua ini menjadi penting. Kita sudah memiliki beberapa panduan yang telah dikeluarkan oleh Pusat Penguatan Karakter. Oleh karenanya Bapak dan Ibu tadi saya lihat yang PAUD belum ada ya Bu ya. Nanti saya izin untuk share PAUD. Di panduan itu sudah ada apa yang harus dilakukan oleh sekolah, kemudian juga bagaimana monitoring dan evaluasinya. Dan secara spesifik nanti di Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen juga akan melakukan monitoring tadi di beberapa kegiatan programnya. Tentu nanti juga pendampingan ke sekolah-sekolah seperti itu. Baik, kita buka satu lagi ya Bu, yang di layar kaca. Boleh silakan Ibu Haslina. Silakan Ibu Haslina. Bisa buka layar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini yang ingin saya tanyakan adalah dari penerapan ketujuh pembiasaan ini, saya fokus ke berolahraga. Saya dari pimpinan daerah Aisyah, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, telah mempunyai Satuan Pendidikan ABA Fatimah Zahra, di mana ada pembiasaan yang kami biasa lakukan di sana, yaitu yang pertama adalah pada awal pembelajaran itu menyetor hafalan, kemudian sholat duha secara berjamaah. Nah, dalam penerapan berolahraga ini, apakah harus tiap hari atau bisa ada jeda? Dalam 1 minggu itu mungkin bisa 2 kali, atau memang harus setiap hari, sehingga pembelajaran yang sebelumnya itu tidak jadwal yang kami sudah susun itu tetap kami bisa laksanakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jadi dalam rangka 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mungkin kita boleh share screen-nya ya Mas Alfi ya. Kita memiliki satu senam ya, senam anak Indonesia hebat. Nah ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga ini minimal 2 kali seminggu ya. Oh oke. Baik. Izin saya share screen ya. 2 kali seminggu ya Bu, itu untuk senamnya. Nah, aktivitas berolahraga itu kan tidak hanya senam ya Ibu ya. Bagaimana ketika pergantian antar jam pelajaran itu kita juga perlu peregangan, berdiri, stand up, atau something menggerakkan fisik itu karena mungkin pada saat belajar anak-anak duduk begitu kan ya. Nah, jadi berolahraga ini memang tentu kita awali dengan latihan fisik senam tadi ya, minimal 2 kali seminggu. Tetapi tentu kita juga berharap bahwa tidak sepanjang pelajaran
pelajaran itu anak-anak kan duduk gitu ya. Ada aktivitas fisik juga yang bisa disalahkan di sela-sela itu. Apakah dia pegangan tangan atau dia berdiri, menggerakkan palanya, menghirup kembali, atau ada permainan games yang juga melibatkan fisik. Jadi semua itu untuk memastikan agar fisik kita ini bisa bugar begitu ya, sehingga dengan modal fisik yang bugar dan sehat maka kita memiliki fondasi atau modal untuk belajar, karena dengan fisik yang sehat maka tentunya kita bisa belajar dengan baik. Nah, izin Bapak Ibu, apakah sudah pernah mengunjungi website tujuh apa di ini? Iya, Bapak Ibu, ini adalah website untuk bagaimana kita mendorong aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan untuk memastikan pembiasaan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Di sini juga ada beberapa senam gitu ya. Kemudian juga ada video edukasi, kemudian Bapak Ibu ya. Lalu juga ada panduan seperti itu. Nah, ini akan memandu ya Bu, bagaimana nanti Ibu mengatur aktivitas-aktivitas yang di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, siap Bu Komala, siap berselancar ya Bu. Sepertinya kalau kita pretilin gitu ya, akan banyak nih kita mendapat insight dari Puspeka ya Bu, linknya ya. Ya, di sini ya, cerdas berkarakter, kem.kemdikbud.go.id. Silakan masuk ke sana. Ini mungkin nanti coba saya kopikan di link chat ya Bapak Ibu ya. Silakan di sana secara detail apa yang harus dilakukan di sekolah secara teknis begitu ya. Juga ada video-video yang bisa nanti di-share kepada guru-guru, kepada orang tua, kepada masyarakat. Kita sudah menyiapkan juga di website ini. Jadi silakan Bapak Ibu dimanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, terima kasih Bu Komala ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengunjungi cerdas berkarakter kemdikbud.go.id. Satu lagi ya Bu Komala ya. Ini yang sepertinya sedang nobar nih dari SMP MA Ponpes. Silakan yang sudah raise hand dan nonton bareng. Silakan boleh di open mic-nya. Mic-nya belum dibuka. Kita satu pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu karena kita terbatas oleh waktu. Apakah sudah siap? Yang dari SMP udah diaktifkan, bicara saja. Ya, silakan yang SMP MA sudah dibuka, boleh langsung bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyah Wilayah Sulawesi Selatan ingin menyampaikan kepada Bapak Dirjen bahwa sebenarnya memang ada kurikulum yang searah dengan kurikulum Indonesia Hebat. Jadi mungkin sebenarnya kurikulumnya adalah kurikulum Indonesia Hebat. Gantilah itu kurikulum Merdeka, itu yang pertama ya, supaya lebih linear. Ya, hanya itu yang kami ingin menyampaikan kepada Bapak Pak Dirjen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Supaya lebih nyambung dan lebih mudah kita menjalankan itu kurikulum Indonesia Hebat. Karena ini banyak campur tangan orang tua di situ. Indonesia anak-anak bangun pagi itu kan campur tangan orang tua. Kemudian tidur cepat itu kan campur tangan orang tua. Makanan bergizi, tidak mungkin sekolah yang selalu menyiapkan makanan yang bergizi itu harus campur tangan dengan kedua orang tua. Makanya itu disosialisasikan juga hal ini kepada seluruh orang tua anak didik di Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ibu, terima kasih untuk usulnya. Kami catat dan nanti akan kami sampaikan ke Pak Dirjen. Tapi poinnya menurut kami yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi mengimplementasikan
karakter ini, karena apapun kurikulumnya, pendidikan karakter ini akan menjadi bagian dari kurikulum itu. Dan seperti kita lihat di sini, Bapak dan Ibu, bagaimana kesinambungan pembangunan karakter itu tentu harus kolaborasi. Sepakat tadi dengan Ibu, di satuan pendidikan, di keluarga, di masyarakat, dan di media. Kita sekarang berbicara dalam konteks satuan pendidikan, maka tentu bagaimana pembangunan karakter itu melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satuan pendidikan, baik melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun penguatan tata kelola sekolah dan budaya sekolah. Sementara di keluarga itu tentu juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Maka kemitraan dengan orang tua menjadi kunci dalam pembangunan ini. Nah, bagaimana Direktorat Jenderal Poltekkes dan Dikmen tentu akan melakukan kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah, kepada satuan pendidikan agar kolaborasi antara satuan pendidikan dan keluarga ini bisa tercapai. Baik, Ibu, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, dan tentunya juga Bapak dan Ibu, mari kita mengkampanyekan 7 kebiasaan baik ini, karena salah satu hal yang penting juga untuk kita ketahui bahwa media ini juga menjadi penting bagi kita untuk men-share hal-hal positif, hal-hal baik dalam rangka membangun 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Demikian Ibu, terima kasih sekali lagi untuk saran dan masukannya. Baik, luar biasa. Aplaus buat kita semua, aplaus buat Bu Komala yang sudah menyisikan waktunya, yang sudah meluangkan waktunya Ibu untuk kami. Terima kasih Bu Komala. Bapak dan Ibu, kita cukupkan untuk pertanyaannya ya, karena banyak sekali Bu, masih banyak yang raise hand dan masih banyak pula yang di chat room. Namun karena sudah pukul 11.32, kita bisa mengakhiri untuk sesi hari ini. Mungkin Bu Komala sebelum ditutup, silakan untuk memberikan closing statement. Ya, pertama saya sangat mengapresiasi webinar pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Fitni dari PAUD Dasman Aisyah, dan baik ada Igaba dan juga dari sekolah dasar dan sekolah menengahnya. Semoga melalui webinar ini kita bersama-sama memiliki satu persepsi bahwa udah selesai, Mas. saat ini memiliki prioritas untuk membangun pendidikan karakter. Nah, karakter ini tadi ada 49% itu ya berkontribusi terhadap kesuksesan untuk anak. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama mengawal program ini dan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga sumber-sumber belajar itu dapat dipahami dan kita implementasikan bersama. Masukan saran tentu juga menjadi sangat penting untuk implementasi ini, dan kami juga sangat senang jika Bapak Ibu semua di komunitas ini bisa berbagi praktik baik. Dan terus mari kita bersama-sama menebar manfaat untuk mewujudkan karakter anak Indonesia hebat. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bu Komala. Ya. Terima Baik, kasih Bemi. Ya. baik Terima kasih, Bu Bapak dan Komala. Ibu. Dengan berakhirnya sesi ini, maka sebelum kita tutup, Bapak dan Ibu, tentu mari kita dukung pendidikan bermutu untuk semua, menjadikan 2045 100 tahun Indonesia Merdeka untuk mewujudkan generasi emas, bukan generasi cemas. Dan kita jadikan negara Indonesia sebagai negara maju, modern, dan sejajar dengan negara maju dunia, yang diawali dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai ekosistem yang kita tumbuhkan dan kita mulai dari lingkungan terdekat kita dengan gerakan masif dan berkesinambungan tentunya. Dan tentu selamat berjuang kepada Bapak dan Ibu guru untuk Indonesia tercinta. Jadilah guru yang cinta ilmu, cinta siswa, dan cinta profesinya. Dan sebagai penutup, mari kita dengar closing speaker dari Koordinator Pimpinan Pusat Aisyah Majelis PAUD Dasmen, Ibu Dr. Rohimi Zamzam, SC, SH, MPD. Kepada Ibu Emi, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah syadu an la ilaha illallah syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dirjen walaupun sudah pamit ya, juga Pak Dirjen dan juga Bu Komala yang terakhir tadi menyampaikan banyak hal. Nah, sedikit kita akan menangkap apa yang sebenarnya kita akan dapatkan dari dua dirjen kita ini dalam konteks bagaimana Majelis PAUD Dasmen, juga IGABA dan IGASI dalam menindaklanjuti. Nah, ini tidak berhenti sampai di sini, Bu Bapak sekalian, terutama para pengurus ya, para pengelola dan juga pelaksana, terutama juga di organisasi profesi kita. Nah, terkait dengan ini, tentu kita akan sekali ya, karena Prof. Mufti di ujung slide-nya Pak Gogot tadi juga menekankan bahwa pendidikan karakter, pendidikan agama itu menjadi basis kuat dalam proses untuk menguatkan kepribadian yang akhirnya di ujungnya itu akan menjadi karakter hebat seseorang gitu ya, terutama ini anak kita. Maka terima kasih Bu Fitni, Mbak Riris, beserta seluruh pengurus yang sudah mengupayakan, juga IGABA, IGASI, Mbak Eka, ya, Pak Haris, dengan seluruh timnya, seluruh juga peserta dan Majelis PAUD Dasmen dari tingkat wilayah, daerah, dan juga cabang yang hadir pada kesempatan ini. Nah, kita dalam Song-Song Tanwir 1 Aisyah juga ikut berperan serta aktif, terutama dalam menguatkan proses bagaimana mendinamisasi perempuan berkemajuan untuk Indonesia berkeadilan. Apa yang dikatakan Pak Gogot tadi itu menarik karena perspektif pertama pandangannya adalah pendidikan inklusi ya, pendidikan yang memang menjadi kekuatan kita semua, terutama di Majelis PAUD Dasmen berpandangan terkait semua pendidikan kita adalah inklusif. Maka nanti insya Allah di Tanwir kita akan ada launching gerakan pendidikan inklusi Aisyah yang berkelanjutan. Nah, insya Allah itu nanti akan kita launching di Tanwir 1 di pembukaan, dan tentu anak-anak kita ini tadi mendoakan ya, mendukung, mendoakan agar keputusan Tanwir Aisyah memberikan dampak positif kepada mereka ya. Nah, mengingatkan kembali bahwa visi inilah yang akan menderivasi sampai kepada kenapa kita harus melakukan implementasi 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, anak Indonesia hebat ini dalam perspektif kita, pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan itu sejalan sekali ya, dan tinggal nanti di RTL-nya kita akan melakukan apa. Jadi tidak sekedar webinar saja, terus kita sampai kepada edukasi, tapi sampai kepada implementasi. Nanti kita akan duduk betul dari majelis, semua divisi gitu ya, dari PAUD, kemudian Dasmen, sampai ke tadi, karena pendidikan inklusi itu untuk semua, maka juga ke pendidikan masyarakat, juga kepada SDM dan lain-lain, sehingga ini nanti IGABA dan IGASI akan menurunkan dalam bentuk proses implementasinya, dan juga kepada pengurus ini akan menguatkan dalam meregulasi bahwa proses ini akan kita lakukan sampai kepada implementasi yang berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Tentu visi kita ini ada visi dan tujuan Aisyah, kemudian majelis kita, dan diderivasi ke tujuan majelis dasar dan menengah. Kemudian, nah ini adalah mekanisme yang coba kita buat gitu ya dalam proses ingin menurunkan bagaimana yang berbasis AIKA ini yang memang kita sekali, dan ini untuk panduan kurikulumnya, pengembangan kurikulum PAUD Aisyah yang kita punya, nanti akan turun juga dasar dan menengah kurikulumnya dan pesantren, sehingga termasuk juga panduan PKBM sebagai proses yang mendukung dalam kegiatan pendidikan kita, maka dalam kita akan menamakannya lebih luas, tidak hanya PAUD, tidak hanya Dasmen, tapi di pendidikan Aisyahnya gitu ya. Nah, tentu tadi sejalan yang disampaikan oleh apa yang disampaikan
Prof Mukti dalam slide terakhirnya Pak Gogot bahwa yang lebih kuat kita bangun itu adalah pembentukan karakter sejalan dengan apa yang kita juga sudah tuliskan ya. Terutama yang sudah melandingkan ini ada launching kemarin buku pengembangan PAUD Aisyah ya, kurikulum ya. Nah, di situ tertulis bahwa yang pertama itulah pembentukan karakter Islami. Kita sekali ini menguatkan pembentukan karakter yang berbasis berdasarkan nilai moral dan etika, dan 7 kebiasaan itu sebagai implementasi nilai sudah kita lakukan gitu ya. Tinggal bagaimana akan diderivasi seperti apa. Nah, nanti RTL-nya kita lihat. Nah, yang kedua inilah kita ini pendidikan keaisyaan kemuhammadiyahan. Gimana 7 kebiasaan tadi sampai di tingkat SMA, pesantren dari PAUD kita itu upaya peneguhan juga selain ideologisasinya juga kaderisasi kitanya nih sampai kepada peserta didik kita melalui sebuah sistem gerakan. Nah, saya setuju karena ini nggak bisa hanya sekedar apologis lipstick gitu, tapi lebih kepada gerakan. Bagaimana di organisasi dibuat mekanismenya, dibuat langkah-langkahnya, dan bagaimana semua orang menggerakkan. Ada pelatihannya, banyak hal yang mesti kita turunkan sehingga itu nanti akan ada rencana tindak lanjut yang kita lakukan. Kita sudah pahami ada landasan normatif, ada landasan filosofis, ada landasan konstitusional, ada nilai pendidikan Aisyah, iman, ilmu, dan amal, ada kemudian karakter PAUD Aisyah yang kita sudah turunkan, yaitu spiritualitas, kebajikan, berkemajuan, nasionalisme, dan perdamaian. Sangat inklusif sekali, sehingga ini sangat menguatkan nilai-nilai dasar kita, yaitu iman, ilmu, dan amal, ihsan, dan dikembangkan melalui karakter pendidikan Aisyah tidak hanya di anak usia dini sampai kemudian di menengah dasar, dasar menengah, dan juga pesantren. Apa yang mesti kita kuatkan dalam proses itu yaitu bagaimana mengintegrasikan Islam pada pendidikan dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Ini kita menangkap tadi ya ruh dari apa yang disampaikan. Nah, terus apa pertanyaan yang ingin kita lakukan ya? Pertama adalah kalau kita melihat penguatan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu luar biasa, sudah diderivasi sedemikian rupa, tapi bagaimana Aisyah menyambut? Bagaimana Aisyah punya nilai al-Islam kemuhadian sebagai spirit yang memang mendasarinya, gitu ya, dan kita banget gitu. Maka ada 4 elemen yang unsur yang harus kita kuatkan. Pertama orang tua dan masyarakat. Maka tadi kan pertanyaannya, terus masyarakat apa dong yang harus dikuatkan? Nah, 4 hal yang tadi dalam catur yang disampaikan itu kan dari prosesnya sampai ke masyarakat gitu ya, sampai ke media sosial. Nah, kita harus ambil peran apa? Sekolah harus mengadakan apa dengan gerakan masif parenting kita untuk menurunkan 7 kebiasaan ini, membuat sinergi real dengan adanya buku penghubung misalnya. Tapi walaupun sederhana tadi ya, nanti yang disampaikan juga nanti buku Mala akan men-share ke kita akan lihat dan kita dudukkan dan kita bicarakan bersama. Yang kedua, penguatan komite sekolahnya. Sejauh mana kemudian komite juga berperan memberikan dukungan terhadap program ini dan juga pembelajarannya, bagaimana membuat seminarnya dan lain-lain, sampai kemudian juga ada semacam di komite itu memantau gitu ya, evaluasinya, monitoringnya terkait dengan orang tua sampai ke situ. Itu supaya nanti landingnya kelihatan sekali sehingga kita bisa melihat perubahan yang terjadi antara rumah, sekolah, kemudian masyarakat, plus nanti medianya. Kalau di kita, menurut Nyai Ahmad Dahlan, itu caturnya itu satunya adalah musola atau masjid, gitu ya, yang menguatkan proses pendidikan keagamaan. Yang ketiga siapa? GTK, guru dan tenaga kependidikannya, membekali dengan capacity building mereka, menguatkan edukasi, dan tentu saja Majelis akan menurunkan kepada IGABA dan IGASI yang akan melandingkan kepada guru-guru. Sehingga nanti ini juga menjadi satu sistem yang kita buat sedemikian rupa, sehingga nanti penguatan juga bagi pengurus, baik dari tingkat pusat, wilayah, daerah,
cabang itu membuat panduan terkait menurunkan kebiasaan ini, 7 kebiasaan ini berbasis AIKA. Nah, sehingga nilai-nilai itu memang sebenarnya kita sekali dalam hal untuk maju ke depan, terutama salah satunya juga bagaimana mendorong 13 tahun itu, 5-6 tahun ya, kita berada di posisi itu. Maka IGABA sangat berperan betul dalam proses nanti menguatkan dan mengedukasi. Nah, menyambutnya itu adalah di SD kelas 1 ya. Bagaimana kemudian nanti PAUD yang transisi PAUD menyenangkan ala Aisyah itu juga menjadi bagian dari panduan yang akan kita turunkan. Nah, RTL-nya saya ini Kak Pitni bagaimana kita nanti ada FGD khusus menurunkan nilai ini berbasis nilai AIKA. Nanti kita akan juga menyampaikan ini ke semua stakeholder kita secara bertahap ya, nanti pimpinan, kemudian nanti ke IGABA IGASI dan nanti IGABA IGASI akan ke guru sehingga nanti mekanismenya menjadi bertahap dan itu sangat bagus sekali dalam kita memproseskan ini menjadi turun ke bawah. Nanti silakan guru-guru dengan orang tua dan juga komite ya. Kemudian membuat panduan. Nah, ini juga setelah kita FGD kita menurunkan sampai nanti manajemen ada monitoring evaluasi sampai instrumennya. Kira-kira instrumen kita yang sudah ada dalam proses asesmen bisa kita masukkan ini sebagai sebuah satu kesatuan untuk terintegrasi dengan asesmen atau penilaian yang sudah kita punya. Ya, saya kira ini saja terkait dengan bagaimana kita menangkap tadi ya apa yang disampaikan oleh Prof. Nunu dan juga Pak Gogot plus Bu Kumala, terima kasih yang sudah memberikan banyak asupan ya, sehingga tinggal kitanya nih majelis tidak hanya terbatas di pimpinan pusat, tapi silakan kalau wilayah daerah cabang ingin kemudian melakukan proses ini secara terutama ya mengedukasi, enggak masalah supaya nanti berhubungan dengan misalnya di atasnya kemudian itu bisa kita adakan gitu ya, diturunkan saja supaya nanti tidak menunggu tapi lebih button up ya, tidak top down. Nah, tapi hal-hal seperti ini yang FGD membuat panduan ini akan dilakukan oleh pimpinan pusat, terutama Majelis PAUD Dasar dan Menengah. Saya kira ini terima kasih. Semoga menjadi juga bagian dari cara kita menguatkan posisi kita sebagai majelis yang memang terkait sekali gitu ya, mendukung proses bagaimana penguatan program-program yang ada. Tentu saja kita improve di dalamnya karena kita memang juga sudah melakukan itu dan tinggal menguatkan dan tinggal mengimplementasikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan dari jam 8:30 sampai sekarang punya semangat dan semangat ini tidak selesai sampai di sini. Spirit ini akan terus kita lakukan, terutama para pimpinan yang hadir ya, para koordinator dari wilayah daerah cabang dan juga semua ketua majelis yang hadir, pengurus bisa kemudian menangkap, menjadikan diskusi gitu ya di WAG kita yang sudah ada, di zona-zona yang sudah dikoordinatori semua pimpinan pusat, sehingga itu berdinamika gitu, tidak hanya sekedar informasi tapi lebih kepada implementasi, sehingga ketika kita punya misalnya melakukan proses kegiatan best practice terkait dengan turunan ini, turunan itu, dan lain-lain, terutama pendidikan inklusi, itu juga menjadi bagian dari cara kita untuk menjalankan program-program yang sudah kita lakukan. Nasrun minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya nggak ada. Oh iya, pantunnya apa Kak Pitnia? Bukan tinta sembarang tinta, Kak Pitni. Tinta dipakai oleh sang putri. Bukan cinta sembarang cinta, cinta khusus untuk kita semua yang hadir hari Amin. ini. Ya. Cakep. Cakep. Baik, silahkan. Ditutup, Kak Pitni. Atau Baik, Kak. Berikan kepada moderator. Baik, Kak. Belum. Ya. Baik, terima kasih Bu Emi Zamzami atas spiritnya
yang mengakhiri webinar pada hari ini, yang menjelaskan kepada kita secara gamblang tentang bagaimana pengimplementasian atas diskusi hari ini. Jadi ada webinar, edukasi dan implementasi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai moderator, sebelum dikembalikan kepada MC, undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, saya Waalaikumsalam serahkan ke warahmatullahi wabarakatuh. MC, kepada Ibu Sundari. Iya, terima kasih Bu Eka. Wow, luar biasa. Webinar hari ini mencapai 1.000 orang, bahkan teman-teman kita dari wilayah itu mau masuk tetapi tidak bisa karena link YouTube juga berkendala. Kemudian teman-teman yang bergantian, tapi luar biasa. Webinar ini sukses untuk Majelis Outplacement IGABA dengan IGASI. Alhamdulillah dengan closing speaker yang telah disampaikan oleh Ibu Emi Zamzam, berakhir pula webinar hari ini. Jadilah guru yang menyenangkan untuk peserta didik kita di sekolah. Tujuan kebiasaan baik anak Indonesia hebat dapat diimplementasikan ke lembaga masing-masing. Terima kasih kepada rekan saya Bu Eka yang membantu saya menjadi moderator. Akhirul kalam, saya Sri Sundari sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Ibu Majelis, kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, rekan-rekan guru Aisyah di seluruh Indonesia. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Alhamdulillah kita ucapkan dengan selesainya acara ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kepada kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima Emi. kasih semua. Emi, makasih Bu Emi. Sama-sama Terima kasih. semua Terima ya. kasih. Semangat, sehat, dan Paris, terima kasih. sukses. Amin, amin, amin. Mohon izin bagi yang